Selamat pagi, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Seperti biasa, pagi hari ini kita join dalam persekutuan doa pagi melalui Zoom. Mari kita mempersiapkan hati kita menyembah Tuhan, sehingga kita merasakan hadirat Allah hadir di dalam hati kita. Biarlah segala pujian bagi Tuhan, karena Dia Allah yang maha mulia. Ya Yesus, telah mati bagiku. Ya Tuhan, selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasihnya. Ya angkatku jadi anaknya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Dia angkatku jadi anaknya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Selama-lamanya. Mari kita satu di dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan sepanjang malam kami boleh beristirahat dengan nyenyak, dan pagi hari ini Tuhan bangunkan kami dengan tubuh yang sehat dan segar kembali. Sebelum kami melakukan seluruh kegiatan kami sepanjang hari ini, kami boleh datang di dalam persekutuan doa pagi. Kami boleh diberkati melalui puji-pujian karena Engkau Allah yang bertahta di atas segala pujian. Kami boleh dikuatkan melalui firman-Mu yang sebentar akan disampaikan oleh Guru Injil Dwi Tsunami. Kiranya Tuhan memberkati setiap kami yang bertugas pada pagi hari ini. Kiranya internet boleh bekerja dengan baik,
Dan kiranya setiap kami yang hadir di dalam persekutuan doa pagi hari ini dapat mengerti rencana Tuhan melalui firman-Mu yang disampaikan. Dan biarlah kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman yang memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Hanya Dia yang dapat melihat sampai kedalaman hati kita. Tak ada yang dapat tersembunyi di hadapannya. Mari saudara, sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, kita mau katakan, selidiki kami Tuhan, lihat hatiku, apakah aku sungguh mengasihi-Mu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Silakan Mbak Dwi. Mari kita bersama-sama menaikkan doa kita di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus, sungguh kami bersyukur apabila hari ini dalam kasih Tuhan kami boleh dipertemukan untuk mengikuti persekutuan doa pagi.
Terima kasih untuk puji-pujian yang telah kami naikkan di hadapan-Mu ya Tuhan. Biarlah puji-pujian yang telah kami naikkan akan menyukapkan hati Tuhan. Saat ini Tuhan, kami hendak menyediakan waktu untuk bersama-sama merenungkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Kiranya Roh Kudus yang telah Tuhan taruhkan di dalam hati kami akan bekerja untuk menolong kami memahami setiap bagian firman Tuhan yang kami dengarkan. Tuhan, Engkau mengurapi hamba-Mu ini ya Tuhan, biarlah firman-Mu Engkau taruhkan di lidah bibir hamba-Mu ini, dan apa yang hamba perkatakan adalah perkataan yang dari Tuhan untuk menumbuhkan iman kami dan juga untuk membuat kami menjadi pribadi yang berperilaku sesuai yang Tuhan inginkan. Terima kasih Tuhan, kami menyediakan waktu ini untuk bersama-sama mendengar firman-Mu. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Bulan September ini adalah bagi sinode dirayakan sebagai bulan perdamaian. Nah, selaras dengan itu, pagi ini saya memberikan judul renungan, yaitu hidup di dalam kebenaran dan dalam perdamaian. Tema ini berbicara tentang hubungan kita dengan Tuhan dan juga hubungan kita dengan sesama. Di tengah-tengah nilai kebenaran dan perdamaian yang semakin menipis, maka kita diajak untuk menghidupi nilai-nilai tersebut dengan belajar dari jemaat Efesus melalui surat yang dituliskan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Mari kita bersama-sama membaca di dalam Efesus 4 ayat 17 sampai 32. Nah, Saudara Nikolas akan membantu kita untuk membacakan ayat-ayat ini. Silakan Saudara Nikolas. Efesus 4 ayat 17 sampai 32. Sebab itu kukatakan dan kudegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan segala serakah dan segala macam kecemaran. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia, menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu, harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguh. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu, demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra, dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Terima kasih Saudara Nikolas yang telah membantu membacakan ayat Alkitab. Jemaat Efesus bermula dari sekelompok kecil jiwa-jiwa yang kemudian bertumbuh menjadi sebuah jemaat. Jemaat Efesus adalah jemaat yang didirikan dan dilayani oleh tokoh-tokoh yang hebat,
seperti Rasul Paulus, kemudian Priscilla, Aquila, Apolos, Timotius, dan lain-lain. Di dalam referensi kitab Wahyu pasal 2 mengatakan bahwa jemaat Efesus adalah jemaat yang sangat giat dalam pekerjaan Tuhan. Jemaat yang tekun, gigih dalam menghadapi rasul-rasul lain dan ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh pengajar-pengajar mereka. Mereka tidak bosan dalam mengiring Tuhan, juga membenci kejahatan. Mereka adalah jemaat yang sabar dalam menderita untuk pekerjaan Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dari segi latar belakang dan apa yang dilakukan oleh jemaat Efesus ini adalah jemaat yang sangat luar biasa. Pengajarnya pengajar-pengajar yang luar biasa. Pelayanannya juga sangat giat sekali. Namun, jemaat yang istimewa ini mendapat teguran dari Tuhan di dalam Wahyu 2 ayat 4 dan 5 kalau kita membacanya, dituliskan seperti ini. Namun demikian, aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasih-Mu yang semula. Sebab itu, ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Hakikat yang sesungguhnya dalam kehidupan bergereja atau di dalam kehidupan persekutuan telah mereka tinggalkan. Kasih yang semula berkobar di dalam diri mereka, baik itu kasih kepada Allah maupun kasih kepada sesama dalam anggota tubuh Kristus, telah mulai mereka tinggalkan. Mereka lebih mengutamakan kesibukan atau kegiatan dalam pelayanan daripada relasi dan membangun hubungan yang baik antar anggota tubuh Kristus. Kejatuhan yang paling dalam adalah ketika orang sudah tidak lagi hidup di dalam kasih dan meninggalkan kasih. Ketiadaan kasih membuat orang jauh dari Tuhan dan jauh dari sesamanya, dan tidak lagi bisa hidup di dalam perdamaian dan di dalam kebenaran. Nah, Bapak Ibu, mengenai kebenaran, surat Roma pasal 3 ayat 23 dan 24 menuliskan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Ya, jadi di sini kebenaran adalah suatu keberadaan dibenarkan oleh karya Allah di dalam pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Karena kita ini adalah orang-orang yang berdosa dan Kristus rela turun untuk kita, untuk membenarkan kita melalui penebusannya. Dan di dalam Yohanes pasal 16 ayat 13 dituliskan, tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Dari sini kita bisa melihat bahwa kita harus mentaati pimpinan Roh Kudus yang menuntun kita kepada segala kebenaran. Orang yang hidup dalam kebenaran akan terus berusaha mengejar kebenaran dan terus berjalan di dalam kebenaran Allah. Orang yang hidup di dalam kebenaran tidak akan menempuh cara-cara yang tidak benar dalam mewujudkan keinginannya dan tidak mengikuti arus. Kebenaran adalah dasar atau fondasi di mana kita membangun hidup kita. Kebenaran inilah yang menuntun kita untuk hidup di dalam perdamaian. Apakah perdamaian? Perdamaian kalau di dalam bahasa Indonesia sehari-hari diartikan secara luas, yaitu keadaan aman, tidak ada perang, tidak ada kerusuhan, tentram, tenang, keadaan tidak bermusuhan, rukun. Nah, itu
Itu dari kata dasar damai. Sedangkan perdamaian adalah penghentian permusuhan. Dan berdamai adalah berbaik kembali, berhenti bermusuhan. Kalau di dalam bahasa Ibrani kita sering dengar sebutan salom gitu ya, damai sejahtera. Namun makna dasar salom bukan sekedar menunjuk pada ketiadaan perang dan pertentangan, tetapi adalah keserasian, keutuhan, kesejahteraan, dan keberhasilan di segala bidang. Itulah salom. Jadi bila dihubungkan dengan relasi, maka adalah suatu hubungan yang rukun, utuh, serasi, sehingga memberikan dampak sejahtera. Tujuan Allah datang ke dunia melalui Yesus Kristus adalah untuk membangun kembali relasi yang rukun antara manusia dengan Allah. Rusaknya hubungan manusia dengan Allah terpantul pada tingkah laku manusia sehari-hari dan pada hubungan dengan sesamanya. Nah, itulah sebabnya Allah itu memandang relasi yang rukun atau relasi yang damai itu sangat penting. Bahkan dapat dikatakan dia rela melakukan apapun demi suatu relasi yang rukun, supaya manusia dapat berdamai kembali dengan Allah dan berdamai kembali dengan sesamanya. Dengan demikian, karena kita sudah diperdamaikan dengan Allah, maka hendaknya kita pun rela mengulurkan tangan kita, mengulurkan hati kita, menawarkan perdamaian kepada sesama kita seperti halnya apa yang telah dilakukan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Perdamaian yang kita miliki atau perdamaian yang kita lakukan adalah perdamaian yang berdasarkan kepada kebenaran Kristus. Rasul Paulus mengingatkan jemaat Efesus, yang tentu juga mengingatkan kita bersama, di dalam Efesus pasal 1 ayat 7 dituliskan seperti ini. Di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Penebusan Kristus atas kita untuk membenarkan dan memberikan kita status sebagai orang benar atau sebagai orang yang dibenarkan serta diperdamaikan melalui pengorbanan Kristus, supaya kita ini menjadi orang-orang yang benar-benar memiliki relasi yang rukun dengan Allah. Kristus dan pengorbanannya adalah dasar bagi kita untuk hidup di dalam kebenaran dan perdamaian. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yang namanya menebus barang yang telah digadaikan, pastilah lebih mahal dari harga dasarnya pada waktu kita menerima uang gadai. Perjuangan untuk menebus pasti lebih berat bila dibandingkan saat menerima uang waktu kita menggadaikan barang. Karena apa? Kita dikejar oleh target waktu. Kita juga dikejar oleh jumlah nominal yang harus lebih tinggi dari yang kita terima pada awal. Dan harus dicapai. Kalau tidak, kita kena deadline, barang yang kita gadaikan mungkin bisa dilelang. Nah, itulah yang dilakukan oleh Kristus ketika Dia berusaha untuk menebus kita, dilakukan dengan darah yang amat mahal. Demikian pula, kita ini adalah orang-orang yang telah ditebus oleh Kristus dan hidup untuk diperdamaikan dengan Allah. Yesus telah berkorban untuk kita. Bukan hanya hidupnya yang dikorbankan, tetapi juga matinya, darahnya, nyawanya. Nah, untuk itu, dengan hidup di dalam kebenaran dan perdamaian, maka kita tidak akan menyia-nyiakan pengorbanan Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, proses menjalani hidup dalam kebenaran dan perdamaian kita lakukan sebagai bentuk ketaatan kita kepada Kristus. Ayat-ayat yang tadi kita baca
adalah merupakan suatu petunjuk praktis untuk hidup dalam kebenaran dan perdamaian dengan Allah dan dengan sesama. Nah, bagian yang kita baca tadi kalau di dalam Alkitab Bahasa Indonesia sehari-hari diberi judul kehidupan yang baru di dalam Kristus. Bukan sekedar hidup dalam kebenaran dan perdamaian, melainkan menunjukkan kualitas hidup Kristen setelah menanggalkan atau melepaskan manusia lama. Bagaimana kita dapat menjalani hidup dalam kebenaran dan dalam perdamaian? Kita dapat melihat beberapa petunjuk yang diberikan. Yang pertama adalah kesadaran mengenai siapa diri kita di hadapan Tuhan. Kita bisa melihatnya nanti di dalam Efesus 4 ayat 17 sampai 19. Kesadaran akan siapa kita di hadapan Tuhan adalah penting. Karena itu untuk mengantarkan kita hidup dalam kebenaran dan perdamaian. Kesadaran bahwa kita adalah umat tebusan yang dahulu hidup seperti yang digambarkan di dalam Efesus 4 ayat 17 sampai 19. Rasul Paulus katakan jangan lagi hidup seperti orang-orang yang hidupnya itu di luar Allah, yang memiliki apa? Pikiran yang sia-sia atau memikirkan yang tidak-tidak. Pikiran yang sudah gelap, pendek cara berpikirnya. Jauh dari hidup persekutuan dengan Allah atau mereka tidak mengenal kehidupan yang diberi oleh Allah. Hal ini disebabkan karena mereka degil hati atau keras kepala. Akibat dari perasaan yang telah tumpul juga menyebabkan kita menyerahkan diri pada hawa nafsu atau mengikuti segala hawa nafsu. Mengerjakan dengan serakah untuk segala macam kecemaran. Nah, seperti inilah kita dahulu. Mungkin tidak sama persis, tetapi ketika kita tidak menggunakan hidup kita untuk hal-hal yang baik, yang disiapkan oleh Allah untuk kita lakukan, maka kita pun termasuk bagian dari ini. Lalu berikutnya adalah dengan belajar mengenal Kristus. Efesus 4 ayat 20 sampai 21. Belajar mengenal Kristus dimulai dari mendengar tentang Dia, menerima Dia, dan menerima pengajarannya, serta hidup seturut dengan pengajaran yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Pengenalan kita terhadap Yesus akan bertumbuh setiap hari melalui kesetiaan kita membaca kitab suci. Kesetiaan kita untuk bersekutu dengan Dia, dan kesetiaan kita untuk beribadah kepada Tuhan. Pengenalan kita akan Dia juga bertumbuh melalui persoalan-persoalan yang kita hadapi tiap-tiap hari. Alkitab dan Yesus Kristus sendiri adalah sumber dari kebenaran tersebut. Mengenal sumber kebenaran, kedekatan kita dengan sumber kebenaran, dan melekat dengan Yesus sebagai sumber kebenaran akan membuat kita menjadi orang yang hidup di dalam kebenaran. Yang berikutnya adalah kita meninggalkan manusia lama. Di dalam bahasa Indonesia sehari-hari dituliskan, sebab itu tanggalkanlah manusia lama dengan pola kehidupan lama yang sedang dirusakkan oleh keinginan-keinginan yang menyesatkan. Ciri-ciri manusia lama, pola hidup manusia sebelum mengalami penebusan, sikap hidup manusia sebelum mengenal Allah adalah seperti ini. Memiliki pikiran yang sia-sia, dikuasai oleh kejahatan, hidup di dalam kecemaran, menuruti hawa nafsu, berdusta, marah atau hidup dalam kemarahan, mencuri, merugikan milik orang lain, berkata-kata kotor, kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian,
fitnah kejahatan. Ini adalah kehidupan yang sungguh-sungguh mendukakan Roh Kudus Allah. Dan harus kita tanggalkan, karena inilah yang akan mengalami kebinasaan. Nah, istilah yang digunakan di sini adalah menanggalkan. Saya sedang merenungkan kenapa kok menanggalkan, bukan meninggalkan. Nah, seperti kalau kita itu menanggalkan pakaian yang telah kita kenakan karena kotor. Ternyata seringkali kita sadari atau tidak, kembali kita itu mengenakan manusia lama kita. Seringkali pula kita diperhadapkan pada situasi dan kondisi yang ada di sekitar kita, yang kadang-kadang kita sadari atau tidak, kita ini terseret untuk mengenakan lagi manusia lama kita yang jauh dari hidup kebenaran. Nah, sebaiknya kita tidak hanya menanggalkan, tetapi juga meninggalkan. Yang berikutnya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, untuk hidup di dalam kebenaran dan dalam perdamaian, kita bersedia dibaharui atau hidup di dalam pembaharuan, seperti tertulis di dalam Efesus 4 ayat 23. Kesediaan kita untuk dibaharui dari cara hidup yang lama kita, serta kemauan kita untuk mengadakan perubahan hidup atau pembaharuan hidup akan mengantarkan hidup kita dalam perdamaian. Kira-kira apa saja yang perlu kita perbaharui? Efesus 4 ayat 23 dikatakan, hendaklah hati dan pikiranmu dibaharui seluruhnya. Itu kalau di dalam bahasa Indonesia sehari-hari. Pembaharuan itu meliputi keseluruhan hidup kita. Roh Kudus diberikan kepada kita sebagai penolong agar kita dapat mengalami proses pembaharuan. Roh Kudus melakukan pembaharuan dimulai dari aspek yang paling mendasar, yaitu pembaharuan rohani yang mengarahkan kita pada pembaharuan iman dan kemudian hubungan pribadi yang semakin dekat dengan Tuhan. Lalu adalah pembaharuan pikiran, merupakan sebuah proses pencerahan atau penyadaran. Memperbaharui pikiran adalah mengubah pola pikir kita agar selaras dengan firman Tuhan. Pikiran kita adalah bagian dari jiwa kita dan merupakan pusat dari segala pengontrolan tindakan kita. Lalu adalah pembaharuan hati. Raja Daud di dalam Mazmur 51 ayat 10 mengatakan, jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Ayat ini memberikan satu contoh kepada kita bahwa pembaharuan hati sangatlah penting. Karena hati kita juga tidak terbebas dari kesalahan. Dan juga ungkapan hati kita untuk meminta kepada Tuhan akan pentahiran hati sangat berpengaruh pada hubungan kita dengan Tuhan dan hubungan kita terhadap sesama kita. Lalu yang berikutnya, hidup sebagai manusia baru yang mengikuti pola Allah. Efesus 4 ayat 30 sampai 32. Pembaharuan roh, pembaharuan hati dan pikiran berdampak pada cara hidup yang akan kita lakukan. Hendaklah kalian hidup sebagai manusia baru yang diciptakan menurut pola Allah, yaitu dengan tabiat yang benar, lurus, dan suci. Saya mengutipnya dari bahasa Indonesia sehari-hari. Pola hidup yang dibuat oleh Allah untuk kita lakukan adalah berkaitan dengan pembaharuan yang dibuat oleh Tuhan untuk kita. Pembaharuan dari pikiran yang sia-sia dibaharui menjadi pikiran di dalam roh. Kemudian dikuasai oleh keinginan jahat, dibaharui
menjadi hidup yang menurut kehendak Allah. Manusia lama yang hidup di dalam kecemaran, menuruti hawa nafsu, dibaharui menjadi manusia baru yang memiliki pola hidup yang benar dan kudus. Manusia lama kita yang berkata-kata berdusta menjadi berkata benar. Orang yang hidup di dalam kemarahan dibaharui oleh Tuhan menjadi orang yang ramah. Orang yang mencuri atau merugikan milik orang lain dibaharui dengan pola hidup yang baru, menjadi orang yang mencari atau bekerja keras untuk diri sendiri atau untuk memberkati orang lain. Orang yang berkata-kata kotor di dalam manusia lamanya dibaharui menjadi berkata-kata yang baik dan membangun. Orang yang hidup di dalam kepahitan, kegeraman, kemarahan dibaharui dengan manusia baru menjadi orang yang ramah, penuh kasih mesra. Orang yang hidup di dalam pertikaian, orang yang hidup di dalam fitnah kejahatan dibaharui menjadi manusia baru yang hidup saling mengampuni. Orang yang hidupnya sering mendukakan Roh Kudus dibaharui bersedia untuk menjadi kesukaan Allah. Nah, manusia baru inilah yang harus dikenakan dan dilakukan karena inilah kehidupan yang akan menerima keselamatan. Dalam bagian ini Rasul Paulus mengajarkan kepada jemaat Efesus dan menggambarkan secara terperinci cara hidup yang baru. Dulu jemaat Efesus mempunyai satu cara hidup yang mereka kenal, yaitu hidup di dalam kekafiran. Tetapi dalam pertobatannya, mereka menanggalkan praktek-praktek yang buruk ini dan menerima suatu pola hidup yang secara vital mempengaruhi watak dan kebiasaan mereka. Rasul Paulus mengingatkan mereka tentang perubahan hidup dan agar tidak jatuh lagi ke dalam cara hidup yang lama. Pembaharuan roh, hati, dan pikiran melahirkan tindakan. Pola hidup seperti inilah yang akan membuat kita hidup di dalam perdamaian dengan sesama kita dan sesama anggota tubuh Kristus. Perdamaian memang tidaklah selalu kita dapatkan, namun kitalah yang harus memulainya dan mengupayakannya. Tuhan Yesus mengajarkan di dalam Matius pasal 5 ayat 23 dan 24, sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat sesuatu dalam hati terhadap saudaramu, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Dari ayat ini Tuhan Yesus hendak mengajarkan kita agar kitalah yang bergegas, yang proaktif, bukan kita yang menunggu, memulai terlebih dahulu dari kita. Walaupun seandainya menurut kita, bukan kita yang melakukan kesalahan. Tetapi dikatakan di sini jika engkau teringat sesuatu di dalam hati. Jadi istilahnya kita ini memulai terlebih dahulu. Dan hal ini bukanlah merupakan suatu kekalahan. Memang ada harga yang harus dibayar oleh kita, yaitu merendahkan hati, meletakkan harga diri kita. Dalam misi perdamaian antara Allah dengan manusia, Allah lah yang memulai berinisiatif. Dialah yang memulai terlebih dahulu dengan begitu banyak harga yang harus dia bayar untuk kita. Nah, sebagai anak-anaknya, mari kita juga belajar
untuk hidup meneladani Dia, yaitu melakukan kebenaran dan hidup di dalam perdamaian. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dari jemaat Efesus, mari kita belajar untuk bagaimana hidup di dalam kebenaran yang kita peroleh dari Tuhan Yesus Kristus, juga hidup di dalam perdamaian dengan sesama kita, dengan cara meninggalkan manusia lama kita dan mengenakan cara hidup dengan pola yang telah dibuat oleh Tuhan untuk kita ikuti. Saya akan menutup di dalam Efesus pasal 5 ayat 1 yang dikatakan seperti ini. Kalian adalah anak-anak Allah yang dikasihinya. Sebab itu, kalian harus berusaha mengikuti teladan Allah atau mengikuti teladan Yesus Kristus. Mari kita menjadikan kebenaran yang telah kita peroleh dan perdamaian yang telah dilakukan oleh Tuhan untuk kita sebagai suatu nilai yang melekat di dalam hidup kita dan menjadikannya sebagai gaya hidup yang harus kita lakukan dalam keseharian kita. Kiranya Roh Kudus akan terus membimbing kita dalam melakukan pola hidup yang baru, sehingga Tuhan memberkati kita untuk semua hal yang kita lakukan, baik untuk Tuhan, untuk diri kita sendiri, maupun untuk sesama kita. Amin. Mari kita bersaat teduh sejenak. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Biarlah kiranya Roh Kudus akan menerjemahkan di dalam kehidupan kami apa yang telah kami renungkan, apa yang mungkin belum kami mengerti untuk dapat kami lakukan dalam kehidupan kami. Kiranya Tuhan tuntun kami agar kami dapat menjadi terang bagi sesama kami dan kami dapat memancarkan Kristus di dalam kehidupan kami. Amin. Ya, silakan, Guru. Terima kasih Mbak Dwi untuk firman Tuhan yang sudah disampaikan pada pagi hari ini. Hidup dalam kebenaran dan perdamaian sebagai dasar bentuk ketaatan kepada Kristus. Meninggalkan manusia lama, mengikuti teladan Yesus Kristus. Mari saudara, kita akan masuk di dalam pokok-pokok doa. Slide-nya akan ditayangkan untuk kita dapat memperhatikan. Bagi saudara yang kelewatan, mohon maaf, bisa mengambil salah satu dari ini ya. Ya. Jadikan aku Tuhan rumah doamu, sehingga setiap suku bangsa dapat menyembahmu. Bersama-sama kita mau katakan, jadikan aku Tuhan rumah doamu. Bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu, Tuhan.
Di mezbahmu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku sekarang dengan harapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suaramu. Jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Penuhi hatiku sekarang dengan harapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suaramu. Jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Mari kita berdoa. Di akhir doa akan ditutup oleh Pendeta Adi Estes. Pagi hari ini kami berdoa untuk seluruh jemaat GKI Pengharapan dimanapun kami berada. Ada pimpinan dan pertolongan Tuhan yang nyata, sehingga apapun yang kami pikirkan, katakan, dan lakukan, semuanya menyenangkan hati Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam namamu Yesus Kristus Allah kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Kita pujikan Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga,
Amin.